Halo, selamat datang di Nyambung bersama kami Dina Prapto Raharja ditemani co-host saya Nadila Amani. Oke, menarik sekali mendengarkan diskusi Bu Dina sama Pak Timbul. Emang kalau udah ahli tuh ngedengerinnya tuh kayak jadi penasaran mulu gitu. Mungkin sekarang aku nanya ke Bu Dina ya. Bu Dina ini menarik banget kan, karena setahu aku Bu Dina dan tim peneliti telah melakukan studi seputar pentingnya peran para relawan non-pemerintah, atau Bu Dina dan tim peneliti sebutnya navigator. BPJS Watch ini kan termasuk navigator nih Bu Dina. Menurut Bu Dina, gimana sih peran para navigator ini dalam pelaksanaan JKN di Indonesia? Jadi kalau dalam studi komparatif ya lintas negara, penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi sosial itu mendapat perhatian besar dari lembaga-lembaga internasional, termasuk dari World Health Organization atau Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Nah, salah satu yang menjadi titik berat di situ adalah akses. Itu pertama-tama, karena sebenarnya harapan di tingkat kebijakan ketika National Health Insurance atau asuransi kesehatan nasional itu diperkenalkan, harusnya jumlah orang yang bisa mengakses layanan kesehatan itu meningkat. Saya baru bicara soal kesehatan dulu ya, kita fokus ke situ dulu. Jadi akses kesehatan yang meningkat itu nantinya diharapkan bisa diikuti dengan pemenuhan standar soal equity. Equity itu artinya orang sakit mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia punya kebutuhan khusus, entah dia lansia, entah dia penyandang disabilitas, entah dia anak-anak atau dia perempuan, maka nggak bisa obatnya dianggap sama, kemudian harganya juga dipotong obat jenis yang sama, karena belum tentu setiap orang itu kondisi fisiknya membutuhkan treatment yang betul-betul persis sama gitu. Jadi harapan terakhirnya itu, jadi ada pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta ada kualitas mutu layanan kesehatan yang tinggi. Jadi target dari pemantauan di seluruh dunia terkait jaminan kesehatan itu sebenarnya itu. Nah, dalam konteks itu saya melakukan penelitian sebenarnya udah lama ya, kebetulan nih terakhir aja saya kerjasama dengan WHO di Jenewa untuk memantau lebih dekat sebenarnya penyelenggaraan JKN kita sejak 2014 itu seperti apa. Bener nggak kalau si JKN itu ternyata membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan medisnya gitu kan. Nah di situ saya menemukan bahwa di negara berkembang, bukan cuma Indonesia ternyata, pengalaman masyarakat itu bisa jauh berbeda dengan yang digambarkan oleh pemerintahnya. Jadi yang dialami oleh masyarakat itu biasanya masih butuh pendampingan gitu. Jadi masyarakat itu tidak bisa jalan sendiri, sistem JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional di semua negara itu biasanya butuh dimonitor. Nah, yang menarik di sini, yang terjadi di Indonesia berbeda sedikit nih dengan negara-negara lain macam Thailand atau India gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain seperti apalagi di Afrika ya, kebanyakan tugas monitoring itu dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional atau kelompok-kelompok yang didanai oleh organisasi internasional untuk memonitor, mengevaluasi gitu. Nah, di konteks Asia misalnya, sistem pemantauan itu sudah terintegrasi juga dengan sistem akuntabilitas pemerintah. Jadi pemerintah memang membuka diri agar masyarakat berpartisipasi, memberi masukan gitu. Nah di Indonesia konteksnya agak beda nih. Memang ada sejumlah instrumen pemerintah untuk melibatkan masyarakat memberi keluhan, menyampaikan keluhan dan bertanya gitu pada pemerintah. Tapi apakah sistem memberi pertanyaan dan mengajukan keluhan itu sama dengan peningkatan layanan mutu kesehatan dan peningkatan akses yang tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, disitulah saya menemukan
ternyata ada banyak kelompok, nggak cuma kelompok seperti BPJS Watch ya. Di Indonesia itu ada sejumlah kelompok yang digerakkan oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi macam Bang Timbul ini untuk mendampingi pasien. Jadi kalau saya lihat sih sejarahnya unik. Kamu mau tahu nggak sejarahnya kelompok-kelompok ini? Nanti Bang Timbul lengkapi ya ceritanya ya. Jadi BPJS Watch itu saya bilang tadi kan bukan sendiri ya, satu kelompok. Dan saya kenal lama Bang Timbul itu jauh sebelum beliau sibuk ngurusin JKN atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Karena beliau ini kan aktivis serikat buruh nih, aktivis serikat pekerja. Pokoknya kalau ngomongin gerakan udah jangan tanya deh. Kita dorong, kita agitasi ya Bang ya. Kelompok beliau ini aktivis betul dalam menggerakkan reformasi di bidang ketenagakerjaan waktu itu. Tapi kemudian sampailah di satu titik ya, ketika Indonesia itu mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 97, kan kita menyadari bahwa nggak mungkinlah ke depan itu penyelesaian masalah kemiskinan itu semata-mata dengan sistem donasi ya, sistem bantuan-bantuan bansos gitu dari Kementerian Sosial. Kalau jumlahnya penduduknya banyak gimana? Kalau yang kehilangan pekerjaan banyak gimana gitu. Jadi waktu itu saya dan Bang Timbul diskusi panjang. Nah, kita termasuk orang-orang yang pertama bicara soal perlunya nih kita bicara di luar dari konteks upah. Jadi kita harus bicara jaminan sosial. Nah, Bang Timbul lebih progresif. Dia bikin tergabung dengan beberapa temannya, bikin komite aksi jaminan sosial yang mendorong reformasi jaminan sosial. Nah, di situ ada banyak serikat, ada banyak sekali serikat pekerja, termasuk juga penggerak-penggerak organisasi universitas, kemudian juga pekerja-pekerja yang lain lah. Nah, di situ betul-betul mendorong pemerintah nih, mendorong untuk bergerak. Udah kita bicara sekarang soal penyediaan jaminan sosial. Sampai waktu itu kebetulan memang sempat udah ada payungnya, Undang-Undang SJSN namanya, Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 2004. Cuman masalahnya undang-undang itu cuman payung, belum bisa turun jadi pelaksanaan di tataran pelaksanaan karena belum ada peraturan pelaksananya. Nah, itu kerjanya Bang Timbul dan teman-teman tuh, dia dorong bikin macam-macam. Nanti Bang Timbul yang cerita, bikin demo, bikin apalah sampai nggak tidur-tidur ya Bang ya. Dan saya kerjanya nelponin Bang Timbul, nanyain gimana Bang progresnya Bang. Jadi aktivisme teman-teman soal Jamsos juga termasuk kesehatan di dalamnya itu sebenarnya udah lama gitu loh. Jadi ketika akhirnya lahirlah si JKN, lahirnya si BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu mereka jadi makin yakin bahwa harus dikawal terus nih, apalagi sejarahnya itu ternyata banyak kompromi lah. Kalau dalam buku saya bahas betapa banyak hal yang sebenarnya lumayan jauh dari desain, hal-hal yang sebenarnya harusnya sudah ada dalam Undang-Undang 24 tadi, 2011, tapi nggak ada. Itu tidak berhasil diselesaikan sesuai timelinenya. Akhirnya ya udah, yang penting ada dulu gitu. Makanya bentuknya perpres ya Bang, lanjut-lanjutnya. Nah gitu kira-kira cerita awalnya. Jadi teman-teman ini ada yang akhirnya sejak 2000 berapa Bang? 2014 ya. Itu akhirnya memilih untuk bergerak sesuai keahlian masing-masing. Ada yang jadi BPJS Watch, ada yang jadi Jamkes Watch, ada yang jadi posko JKN KIS kalau di daerah Jawa Barat. Di provinsi lain juga ada nih kelompok-kelompok di Jawa apalagi ya, itu ada macam-macam, di Sulawesi juga ada. Jadi ini yang saya sebut tadi kelompok-kelompok relawan non pemerintah yang punya passion ya, punya keinginan kuat untuk mendampingi pasien dan mencatatlah masalah-masalah yang ada supaya mereka bisa ngangkat nih dalam forum-forum interaksi mereka dengan pemerintah. Itulah kerja-kerja orang seperti Pak Timbul. Nah, Pak Timbul mungkin mau menambahkan dulu ceritanya apa, kenapa sampai lahir sebagai navigator? Ya, memang kita melihat jaminan sosial bagian yang
sebuah isu yang memang bisa lebih mendukung kesejahteraan pekerja ya. Pada saat itu kita berpikir tentang pekerja. Nah, lambat laun memang ini ternyata kan lebih luas dampaknya kepada seluruh masyarakat. Jadi jaminan sosial memang dikhususkan juga untuk seluruh masyarakat, tidak hanya untuk pekerja. Dan kita akhirnya tertarik untuk terus mendalami secara ilmu, secara pengetahuannya, dan pendampingan di lapangan ya. Bagaimana teknik kita mengawal kasus ya, bagaimana menggunakan bekerja sama dengan wartawan, bagaimana dengan DPR, dengan Komisi 9 ya, dengan teman-teman di HAM juga, Komnas HAM dan sebagainya. Karena memang kita dalam bekerja tidak bisa sendiri, harus mendapatkan bantuan-bantuan ketika melakukan advokasi kasus ya, sehingga ini yang terus menarik buat kami untuk mengembangkan BPJS Watch sehingga bisa lebih memberikan manfaat lah kepada masyarakat ya, kepada pekerja. Dan ini yang menurut saya tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, tapi karena memang lingkupnya sangat luas dan kemudian memang banyak yang belum punya pengetahuan, ya akhirnya kita masuk juga untuk membantu. Nah, kalau dilihat dari keberadaan BPJS Watch, mungkin masyarakat jadi pengen tahu kalau seandainya mereka punya masalah dengan upaya mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan, apakah mereka juga bisa kontak Bank Timbul? Sistem kerjanya seperti apa? Perlu kontaknya ke siapa mungkin? Bisa diinfo? Ya, jadi memang kami membuka laporan dari seluruh pihak ya, dan memang banyak yang kita dilaporkan, dapat masukan, dapat kasus-kasus yang kita juga nggak kenal siapa, tapi tetap kita harus melakukan pendampingan ini. Dan ketika ada laporan itu masuk, kita review kasusnya apa. Kalau memang itu ada sebuah persoalan dari pekerjanya, pesertanya misalnya nonaktif, ya kita solusinya kita bilang harus dibayar dulu bla 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 gitu ya. Nah, kalau memang sudah dia aktif, ternyata pelaksanaan di lapangan si pasien atau si peserta ini mendapatkan persoalan yang BPJS maupun rumah sakit tidak sesuai ketentuan. Nah, itu masuk kita melakukan advokasi karena hak-hak peserta ini dilanggar di tempat di rumah sakit atau di vaskes lainnya ataupun terkait dengan pendaftaran dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita melakukan seleksi dulu terkait dengan kasusnya apa dan kepada siapa kita akan bawa. Misalnya, di Jakarta Timur cuman sampai ke Kepala Cabang Jakarta Timur. Tapi kalau ini tidak selesai, kita naikkan sampai ke direksi sehingga ini bisa menjadi solusi ya. Seperti pernah kita lakukan di Bitung. Saya advokasi, ini hak peserta yang dilanggar oleh BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Tapi tetap disuruh beli pennya. Saya bilang tidak, ini harus dibayar oleh BPJS. Nah, akhirnya kita eskalasi sampai ke direksi. Nah, akhirnya direksi turun tangan dan akhirnya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita melakukan advokasi berdasarkan tingkatannya, nggak dikit-dikit langsung ke direksi, nggak begitu. Nah, jadi kita tetap melakukan advokasi sesuai dengan kewenangannya supaya jangan sampai hal-hal yang kecil si pihak kepala cabang tidak tanggung jawab gitu. Nah, ini yang kita harus minta. Seperti